Selamat datang dengan Hadi Pranoto dalam mata kuliah User Experience Design for Beginner dengan subtopik wireframing dan anotasi. Apakah wireframing itu? Wireframing adalah sebuah low fidelity prototype yang berfokus pada bagaimana kita mengalokasikan space dalam sebuah produk, fungsionalitas apa saja yang seharusnya ada dalam produk tersebut, dan tingkah laku apa saja yang seharusnya ada dalam produk tersebut. Biasanya sebuah wireframe tidak memerlukan warna atau gambar-gambar grafik yang rumit. Bentuknya sederhana, hanya menggambarkan fungsionalitas dari produk tersebut. Elemen apa saja yang seharusnya ada? Pertama adalah navigasi, bagaimana sebuah produk berjalan dari satu halaman ke halaman yang lain. Kemudian content section atau bagian dari isi produk tersebut. Kemudian imaginary atau media need, gambar-gambar apa saja yang harus ada di sana, tombol-tombol apa saja. Kemudian from element, bagian apa saja yang harus ada di dalam layar tersebut, misalnya sebuah tombol, sebuah text box, sebuah label, sebuah button, dan sebagainya. Kemudian aksi apa saja yang harusnya ada ketika produk tersebut, ya, ketika kita menekan sebuah tombol atau apapun itu. Apa tujuan kita membuat sebuah wireframe? Pertama adalah untuk merepresentasikan visual design dari aplikasi untuk digunakan kepada klien, desainer, developer, dan atau tim yang lainnya yang berhubungan dengan produk tersebut. Tujuannya adalah untuk komunikasi. Kedua, untuk memberikan koneksi informasi atau arsitektur, ya, melalui gambar yang dibuat tersebut melalui wireframe. Ya. Kemudian memberikan komunikasi dengan user mengenai user requirement atau kebutuhan akan produk tersebut. Jadi gambar dari wireframe tersebut itu akan bisa menggambarkan bagaimana produk tersebut akan memenuhi dari kebutuhan user. Kemudian memberikan atau membantu memberikan prioritas konten apa saja yang seharusnya ada, bagaimana dia dialokasikan, dan bagaimana desain tersebut seharusnya ada. Kemudian untuk fokus kepada user experience, bagaimana seharusnya sebuah tombol diletakkan, bagaimana sebuah gambar ditaruh, bagaimana sebuah flow dari aplikasi harus berjalan. Intinya sebuah produk tersebut harus diatur agar memberikan user experience yang baik bagi sang pengguna, memberikan rasa senang, tidak frustasi, ya, memberikan kemudahan dan sebagainya. Siapakah pengguna dari user frame? Tentunya pertama adalah project management, orang yang berkepentingan dengan produk tersebut, yang akan menjual produk tersebut. Kemudian bisnis analis, ya, orang yang berhubungan dengan user, yang mengerti tentang bagaimana kebutuhan dari user, orang-orang yang memvalidasi kebutuhan dari user, bagaimana user tersebut, intinya adalah orang yang mengerti bagaimana sang user yang akan menggunakan produk tersebut. Visual designer, ya. Untuk visual designer, wireframe digunakan sebagai blueprint, ya,
alat bantu bekerja mereka untuk memberikan gambaran visual bagaimana produk tersebut, bagaimana elemen, bagaimana tingkah laku, bagaimana produk tersebut seharusnya dibangun, bagaimana mereka mendesain produk tersebut. Content creator. Content creator menggunakan wireframes untuk mengetahui konten-konten apa saja yang seharusnya terdapat dalam desain atau produk tersebut. Dengan melihat desain produk, content creator dapat mengetahui seharusnya di posisi A terdapat konten A, di posisi B terhadap harus ada konten B. Berikutnya adalah developer. Ya. Dengan wireframe, developer dapat mengerti tentang fungsionalitas dari aplikasi dengan melihat desain dari wireframe tersebut. Fungsi-fungsi apa saja yang seharusnya ada. User digunakan untuk berkomunikasi dengan user. Ya. Kadangkala user tidak mengerti kebutuhan dari produk, apa yang seharusnya ada, sampai mereka melihat desain dari produk tersebut. Mereka akan menyadari kekurangan, apa yang seharusnya ada, dan bagaimana sebaiknya produk tersebut atau aplikasi tersebut dibuat. Ketiga, berikutnya adalah klien. Ya, klien menggunakan wireframe untuk memvalidasikan dari apa kebutuhan mereka, tujuan mereka, dan objektif mereka terhadap produk tersebut. Kemudian berikutnya topik anotasi. Apakah anotasi? Anotasi adalah sebuah penjelasan atau catatan tentang sebuah elemen dalam sebuah wireframe. Anotasi juga menjelaskan interaksi yang terdapat di dalam wireframe. Anotasi digunakan untuk memberikan penjelasan lebih atau memberikan informasi lebih dalam sebuah wireframe. Jadi sebuah wireframe dapat diberikan catatan-catatan ya untuk menjelaskan bagaimana sebuah tombol berfungsi, apa saja yang seharusnya ada, dan lain sebagainya. Apa yang seharusnya ada dalam anotasi? Pertama adalah content identification atau labeling, label dari konten. Kemudian content source adalah sumber konten tersebut dari mana. Kita dapat memberikan catatan tersebut. Display rule, aturan-aturan yang terdapat dalam display tersebut. Interaction rule, bagaimana interaksi-interaksi yang seharusnya ada dalam produk tersebut. Interaksi destination, ini menggambarkan ketika kita menekan sebuah tombol, apakah tombol tersebut akan berpindah ke halaman berikutnya atau tetap di halaman tersebut, itu dapat dijelaskan dengan anotasi atau catatan yang terdapat dalam tombol tersebut. Jadi kita memberitahu destinasi ketika kita menekan sebuah tombol atau sebuah elemen dalam sebuah desain wireframe. Proses rule, aturan-aturan dalam proses apa saja yang akan terdapat ketika kita melakukan sesuatu atau interaksi dengan sebuah tombol atau elemen. Kemudian error messaging ini menggambarkan error apa saja ya
yang akan dimunculkan ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berinteraksi dengan sebuah elemen dari sebuah produk. Misalnya ketika kita salah mengisikan sebuah text box yang seharusnya berisi angka dengan huruf atau yang lainnya, karakter yang lainnya, error message-nya seharusnya apa? Itu dapat digambarkan dengan anotasi. Untuk lebih jelasnya kita dapat lihat dari gambar berikut ini. Oke, terima kasih. Sekian untuk topik hari ini.